Halo, selamat siang, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Jesslyn. Saya mahasiswi jurusan Global Business Marketing dari kampus BINUS Kemanggisan. Dan saya merupakan pengurus dari organisasi KMB Dhammawadana BINUS University. Nah, pada kali ini saya ingin menyampaikan topik terkait 4 kesunyataan mulia. Oke. Nah, ini adalah beberapa daftar isi atau beberapa poin yang akan saya bahas ke depannya di topik pada hari ini. Yang pertama, apa itu definisi 4 kesunyataan mulia atau juga yang disebut Cattari Arya Sacani. Lalu yang kedua adalah hukum 4 kesunyataan mulia yang terdiri dari duka, duka samudaya, duka niroda gamini patipadamaga, dan ada pemahaman kembali yaitu berupa ringkasan dan juga ada latihan soal. Oke, yang pertama kita mulai dari definisi 4 kesunyataan mulia. Nah, jadi teman-teman semua, berbagai hukum kebenaran yang dibabarkan oleh Buddha menjelaskan mengenai hakikat dan eksistensi hidup manusia dan alam semesta ini. Hukum-hukum kebenaran itu membicarakan segala sesuatu yang sangat mendasar mengenai eksistensi manusia dan alam semesta, terutama yang dibabarkan pertama kalinya di Taman Rusa Isipatana kepada 5 orang pertapa. Ajaran ini disampaikan dalam khotbahnya yang disebut dengan Dhammacakkappawatthana Sutta. Lalu, 4 kesunyataan mulia ini merupakan sebuah kebenaran yang berlaku bagi siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, ras, budaya, maupun agama. Mengakui atau tidak mengakui, suka atau tidak suka, setiap manusia mengalami dan diliputi oleh hukum kebenaran ini. Lalu, apa saja 4 kesunyataan mulia itu? Nah, di sini ada hukum 4 kesunyataan mulia yang menjelaskan eksistensi dan esensi manusia mengenai duka dan penderitaan. Yang pertama adalah duka Arya Saca, atau yang kita sebut juga sebagai kebenaran adanya duka. Lalu yang kedua adalah duka samudaya Arya Saca, yaitu kebenaran adanya penyebab atau sumber duka. Yang ketiga, duka niroda Arya Saca, atau yang disebut juga dengan kebenaran tentang lenyapnya duka. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah duka niroda gamini patipadamaga, yaitu kebenaran jalan melenyapkan duka. Oke, kita akan bahas lebih lanjut, lebih detailnya ya terkait 4 kesunyataan mulia ini. Yang pertama yaitu duka atau kebenaran mulia tentang duka. Jadi teman-teman, duka merupakan istilah dalam bahasa Pali yang seringkali diartikan sebagai penderitaan. Buddha mengatakan bahwa hidup tidak bisa lepas dari sakit, sedih, dan juga kecewa. Sakit, sedih, dan kecewa ini umumnya disebut sebagai penderitaan. Semua itu merupakan bentuk ketidakpuasan. Apakah ada di antara kalian yang tidak pernah sedih? Tentu tidak, bukan? Ya, hal itu menandakan bahwa duka adalah nyata ada bersama kita. Oleh karena itu, ketika kita sakit, kita harus belajar menerima dan tidak bersedih berlebihan. Nah, duka yaitu kebenaran mulia tentang duka. Terdapat banyak jenis duka yang dialami oleh manusia. Duka terdiri atas 3, yaitu duka-duka, yang artinya adalah sakit fisik atau psikis. Lalu wiparinama duka, yaitu duka karena adanya perubahan. Dan yang ketiga adalah sankara duka, yaitu berlaku untuk pancakanda atau 5 kelompok kehidupan jasmani dan rohani manusia, yaitu kelompok jasmani atau rupa, dan 4 kelompok rohani, yaitu pencerapan atau sana, kesadaran atau winayana, lalu perasaan atau wedana, dan kehendak atau bentuk-bentuk mental lainnya atau sankara, yang kesemuanya itu saling bergantung dan tidak kekal. Lalu yang kedua adalah duka samudaya Arya Saca, atau kebenaran adanya penyebab atau sumber duka. Tidak ada satupun yang terjadi tanpa sebab, demikian juga penderitaan. Contoh penderitaan yang dijelaskan pada nomor 1 di atas juga dapat diketahui sebabnya. Apakah kamu bisa menemukan penyebabnya? Ya, misalnya sakit gigi karena giginya bolong.
gigi bolong karena malas gosok gigi. Lalu, contoh lainnya adalah sakit kulit, bisa karena malas mandi atau mandinya tidak bersih, dan seterusnya. Lalu, bagaimana sih halnya duka batin? Apakah dapat ditemukan sebabnya? Nah, di sini ada terkait duka samudaya Arya Saca, yaitu kebenaran adanya penyebab atau sumber duka. Sumber duka adalah tanha dan awija, yaitu keinginan dan kebodohan. Tanha terdiri atas kama tanha, yaitu kehausan akan kesenangan indria. Lalu ada bawa tanha, yaitu kehausan akan penjelmaan hidup yang kekal. Dan wibawa tanha, atau kehausan akan kemusnahan dan juga kehancuran hidup. Wujud tanha adalah lobah atau keserakahan, dosa atau kebencian, dan moha yang artinya juga kebodohan batin. Awija merupakan kebodohan batin, yakni melekat terhadap kekekalan objek-objek yang sementara atau tidak dapat menempatkan secara tepat mana yang mutlak dan mana yang relatif, tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, di sini kita langsung masuk ke contoh yang ketiga, yaitu duka niroda Arya Saca, atau yang disebut juga sebagai kebenaran tentang lenyapnya duka. Berakhirnya duka apabila tercapai nibbana. Kebahagiaan tertinggi dalam agama Buddha dinamakan nibbana. Oleh karena itu, nibbana menjadi tujuan terakhir umat Buddha. Sebelum meraih kebahagiaan tertinggi, kita juga bisa meraih kebahagiaan yang lain. Dalam kitab suci Anguttara Nikaya, Buddha menjelaskan ada 4 kebahagiaan yang bisa diraih, yaitu bahagia karena memiliki kekayaan, bisa menikmati kekayaannya, tidak memilih hutang, dan memiliki perilaku yang baik. Nah, selanjutnya, perilaku yang baik sesungguhnya adalah sumber kebahagiaan yang paling penting. Berperilaku yang baik memungkinkan 3 jenis kebahagiaan lainnya dapat tercapai. Memiliki uang dan harta, tetapi jika perilakunya buruk, uang dan harta akan sulit dicapai. Karena bekerja dimanapun dibutuhkan orang-orang yang baik dan bisa dipercaya. Demikian juga orang yang perilakunya baik akan dipercaya jika dia memerlukan hutang untuk mengatasi kesulitannya. Jadi, berhutang pun harus didukung oleh perilaku yang baik. Nah, lanjut ke jenis yang terakhir, yaitu yang keempat, yaitu duka niroda gamini, patipada maga, atau yang disebut juga sebagai kebenaran jalan melenyapkan duka. Jalan melenyapkan duka terdiri atas 8 jalan utama, atau yang disebut juga sebagai jalan ruas berunsur 8 atau Arya Atangika Maga, yang meliputi menjalani hidup yang benar ada 3 ciri, yaitu memiliki sila, samadhi, dan panya. Memiliki sila artinya ia mampu berucap, berbuat, dan bekerja yang benar. Memiliki samadhi artinya ia mampu selalu sadar dan fokus pada kebaikan yang dilakukan. Memiliki panya artinya ia mampu menjadi bijaksana, yaitu bisa berpikir dan berpengertian benar. Nah, rajin belajar adalah salah satu contoh cara hidup yang benar bagi seorang pelajar. Dengan rajin belajar, kesulitan bisa diatasi. Jika rajin belajar, setiap orang bisa berprestasi. Ramah tamah dan tidak sombong adalah cara hidup benar agar memiliki banyak teman. Menjaga kebersihan badan serta pakaian adalah cara hidup benar agar memiliki kesehatan yang baik dan lain sebagainya. Kalian dapat menemukannya sendiri. Nah, mungkin ini ada sedikit pemahaman kembali atau ringkasan terkait yang telah aku jelaskan sebelumnya. 4 kebenaran mulia adalah pokok ajaran Buddha yang dibabarkan pada khotbahnya yang pertama kali di Taman Rusa Isipatana kepada 5 orang pertapa yang disebut Dhammacakkappawatthana Sutta. 4 kebenaran tersebut dapat diringkas menjadi 2, yaitu penjelasan tentang kebahagiaan dan cara mencapainya. Lalu yang kedua adalah penjelasan tentang ketidakbahagiaan dan penyebabnya. Manusia bisa berbahagia jika hidup dijalani dengan benar
dengan melaksanakan jalan mulia berunsur 8. Manusia tidak bahagia selama hidupnya jika dia dikuasai dan menuruti keinginannya yang didasari oleh kebodohan. Nah, di sini ada juga latihan soal. Yang pertama, berikut ini adalah 3 ciri menjalani hidup benar sesuai dengan Arya Atangika Magga. Kecuali. Nah, di sini ada 4 pilihan ya, ada Samadhi, Sila, Awija, dan Panya. Dan untuk soal ini jawabannya adalah Awija. Yang kedua, wujud tanha, kecuali. Yang pertama, keserakahan. Kedua, kejahatan. Ketiga, kebencian. Dan yang keempat adalah kebodohan batin. Nah, ini mana nih? Yang bukan merupakan wujud tanha. Jawabannya adalah yang B, yaitu kejahatan. Yang ketiga, apakah yang menyebabkan duka itu? Di sini ada 4 option ya, yaitu duka dan tanha, panya dan dosa, loba dan moha, dan tanha dan awija. Nah, untuk jawabannya adalah tanha dan awija. Nah, ini masuk ke soal keempat. Mampu selalu sadar dan fokus pada kebaikan yang dilakukan merupakan arti dari, sesuai yang sudah aku jelaskan sebelumnya, jawabannya adalah samadhi. Yang kelima, kebahagiaan tertinggi dalam agama Buddha dinamakan, nah tadi aku udah sempat mention terkait kebahagiaan tertinggi dari umat Buddhis di dalam agama Buddha, itu namanya Nibbana. Nah, berikut ada 4 referensi yang diambil dalam pembuatan materi ini ya, terkait 4 kesunyatan mulia. Baik, terima kasih telah mendengarkan materi ini. Semoga materi yang aku sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Anumodana.